Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Prasetyo Katon. Pada video ini, saya akan memberikan materi tentang analisa data digital pada Instagram. Di era zaman yang sudah mengarah pada sosial media, Instagram merupakan salah satu aplikasi yang banyak diminati hampir di seluruh dunia. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia pasti memiliki akun Instagram. Instagram dapat menjadi tempat untuk menemukan berbagai macam informasi, baik dari berita, hiburan, promosi produk, hingga kegiatan sehari-hari. Instagram juga dapat menjadi wadah untuk mendapatkan eksistensi bagi orang yang menggunakannya. Itulah rangkuman yang bisa saya informasikan mengenai Instagram. Tapi, pada video ini, saya akan menjelaskan analisa data digital pada Instagram. Apa itu analisa Instagram? Secara umum, analisa Instagram memberikan informasi berharga tentang kinerja akun dan konten dari teman-teman. Wawasan Instagram melacak metrik seperti jumlah dan pertumbuhan pengikut, kinerja hashtag Instagram, tingkat keterlibatan, jangkauan, dan masih banyak lagi. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke materi ya. Kenapa kita harus melakukan analisa terhadap Instagram? Melalui analisis Instagram, kita dapat memahami lebih dalam tentang audiens, tren, dan kinerja dari konten yang telah kita buat. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, mengetahui karakteristik dari followers. Yang kedua, mengetahui efektivitas konten atau kita melakukan evaluasi terhadap konten yang telah kita buat. Yang ketiga tentunya adalah menentukan strategi konten selanjutnya. Nah, dari semua analisis yang akan kita lakukan, ada 3 poin penting yang sering menjadi tolak ukur. Yang pertama adalah engagement, yang kedua adalah reach, dan yang ketiga adalah impression. Dari 3 metrik di atas, engagement merupakan metrik satu-satunya yang menentukan tingkat kegiatan dari pengguna. Engagement sendiri diukur dengan tingkat keaktifan seperti melakukan like, komen, share, link klik, dan bisa dibilang salah satu metrik terpenting yang harus diperhatikan saat mengukur tingkat keberhasilan sosial media teman-teman. Cara terbaik untuk memikirkan tentang reach adalah melihat jumlah orang unik yang benar-benar melihat konten dari teman-teman. Reach berfokus pada jumlah orang yang terekspos dari sebuah konten. Jadi, jika ada 100 orang melihat konten teman-teman, berarti angka reach teman-teman adalah 100. Walaupun satu orang bisa melihat konten teman-teman lebih dari sekali. Impression berfokus pada berapa kali konten teman-teman ditampilkan kepada pengguna lainnya. Secara teori, followers teman-teman seharusnya melihat setiap konten yang teman-teman berikan. Nah, bagi yang belum tahu nih, apa sih perbedaan engagement, reach, impression, dan lainnya? Yang pertama adalah impression. Impression merupakan jumlah berapa kali post Anda dilihat oleh audiens. Sedangkan reach adalah jumlah akun yang melihat sebuah post dari teman-teman. Kemudian ada likes, yaitu jumlah akun yang menyukai suatu post dari teman-teman. Ada komen, jumlah komentar dalam suatu post. Ada save, jumlah akun yang menyimpan unggahan dari teman-teman. Ada engagement, yaitu jumlah banyaknya akun yang like, save, ataupun komentar di unggahan teman-teman. Dan terakhir ada views, yaitu jumlah akun yang melihat konten dari video yang teman-teman berikan. Buat teman-teman nih, kalau misalkan mau mengukur apakah akun kita sudah cukup baik, adanya peningkatan, bahkan bisa jadi akun kalian malah adanya penurunan. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran yang baik? Dapat dikatakan kalau di Instagram kita bisa mengukurnya dengan menggunakan engagement rate, di mana engagement rate tersebut adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan atau interaksi pengguna terhadap konten yang dibagikan di platform media sosial, khususnya Instagram. Engagement rate sendiri kita dapat hitung menggunakan rumus yang cukup mudah, yaitu menggunakan account engage dibagi account reach dikalikan 100. Contohnya, jika suatu account memiliki account engage sebesar 25.000, kemudian dibagi dengan nilai account reach sebesar 300.000, yang kemudian dikalikan dengan 100, akan menghasilkan 8,3%. 8,3% ini merupakan hasil dari engagement rate account tersebut. Lalu bagaimana cara kita bisa melihat audiens secara grafik demografinya? Kita dapat membedakannya dari usia, dari domisilinya, bahkan kita dapat membedakannya dari gendernya. Dapat dilihat dari gambar tersebut, ini merupakan dashboard dari followers account, di mana kita dapat melihat perbedaannya.
Dapat dilihat dari contoh dashboard tersebut, di mana akun tersebut memiliki followers sebesar 92.210. Dari contoh akun tersebut kita dapat melihat jumlah followersnya. Kita dapat juga melihat konten yang disajikan lebih sering disebar di domisili mana, kota mana. Kita juga dapat melihat konten tersebut disebar paling besar ada di kota mana, di usia berapa, dan di gender mana. Dan kita juga bisa melihat aktivitas dari followers kita ada di jam berapa. Ada 4 pilar di dalam Instagram yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendekatan kepada followers ataupun non-followers. Yang pertama ada story. Story digunakan untuk membangun koneksi dengan followers. Ada Reels yang digunakan untuk melakukan growth akun serta menjangkau non-followers. Ada Carousel, di mana digunakan untuk konten yang lebih mendetail dan informatif. Dan yang terakhir adanya Highlight, digunakan sebagai branding dari akun tersebut untuk menggrupkan konten yang disajikan serta dapat disajikan kapanpun. Nah, saya paling banget nih sering mendapatkan pertanyaan, kapan sih waktu terbaik untuk posting? Jawabannya tidak ada. Jam posting tiap akun itu berbeda-beda, tidak bergantung hari maupun waktu. Yang penting pastikan konten tersebut dapat dinikmati. Kuncinya adalah konsisten. Pendistribusian konten di awal sangatlah penting. Jika konten kalian kurang menarik untuk followers kalian, pastinya akan sulit juga dong kalau misalkan dijangkau oleh orang lain. Asal posting berujung ghosting. Perhatikan juga nih 2 hal ini sebelum kalian posting. Yang pertama, secara konten sudah high quality. Kita dapat mengeceknya di bagian setting, lalu kita bisa cek di media quality dan jangan lupa aktifkan juga untuk high quality-nya. Yang kedua adalah recheck typo dari caption. Jangan sampai nih kita udah bikin caption, ternyata ada typo nih. Berikut nih ada tips kalau kita mau bikin caption supaya nggak bertele-tele dan captionnya juga efektif. Yang pertama, captionnya tidak harus panjang. Yang kedua, kita harus menjelaskan tanpa berulang. Yang ketiga, mulailah dari akar masalah. Yang keempat, berikan solusi. Yang kelima, selesaikan dengan call to action. Dapat dilihat dari salah satu jurnalis sepak bola di mana dia membuat caption hanya dengan tulisan "Here we go" dan memancing untuk para followersnya melakukan komen sebanyak 3.800. Dan berikut juga contoh-contoh dari beberapa akun yang menggunakan caption yang langsung call to action tanpa bertele-tele. Sudah kita lihat semua ya cara bagaimana menganalisis data di Instagram. Nah, berikutnya adalah kita bisa membuat konten dengan menstrategikan konten kita supaya lebih efektif. Kita dapat menggunakan 3 pilar untuk membuat konten. Yang pertama, adanya pilar hook atau pain problem, di mana kita menampilkan cuplikan yang sangat singkat untuk menarik para penonton supaya dapat menonton konten secara full. Yang kedua, adanya penjelasan dari story atau hook, di mana setelah adanya hook kita dapat memberikan cerita atau harapan dari konten yang kita sajikan. Dan yang terakhir adalah kita dapat memberikan solusi atau CTA dari di mana konten yang telah kita buat. Berikut ini adalah contoh konten yang menggunakan 3 pilar tersebut. Bisa kita lihat ya di sini. Cinta itu bagaikan kopi. Kenapa maca, Om? Jadi di pesanannya maca. Tadi saya pesan kopi kayaknya. Tadi di anunya maca. Maca kah? Cinta itu bagaikan maca. Sedikit diminum tidak bikin hapus dahaga, banyak diminum tidak bikin kenyang. Udah memangnya harusnya kopi, coba kopi bagus ke. Baik teman-teman semua, sudah lebih paham ya tentang materi analisa data digital Instagram? Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan tentunya dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih dalam, serta manfaat yang baik untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya Prasetyo Katon mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.